RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng enjing Cak Ning sedaya pendengar pecinta Pro 4 RRI Surabaya. Panggih malih kalih kula ning Purbandari ngaten nggih Cak Ning tenggene Tanjung Perak pagi dinten menika awak dhewe tenggene lontong balap niki nek biasane iku awak dhewe bahas tentang segalanya, tentang apa ya keadaane wong urip ngono nggih Cak Ning ya. Termasuk lalu lintas, termasuk ya apa panganan iku sing sehat, ya apa awake sing sehat. Nah, sakniki spesial Cak Ning. Bilih beberapa waktu kala wingi rak wonten penganugerahan pahlawan nasional. Nah, menika sampun rawuh narasumber kita Cak Ning. Inggih menika cicitipun cicitnya Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan Cak Ning. Menika sampun rawuh Ra Usman Hasan Al Akhyari. Nggih. Sugeng enjing Ra Usman, selamat pagi. Selamat pagi juga. Iya, agak mendekat di mikrofon. Iya, biar nanti informasinya didengar oleh Cak Ning pendengar kita Pro 4 RRI Surabaya. Selamat datang di Pro 4 RRI Surabaya Ra Usman. Ya, ini mewakili keluarga nggih. Insyaallah. Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa kemarin itu ada penobatan dan anugerah sebagai pahlawan nasional mangkaten nggih kagem Eyang Syekhona Khalil ngaten nggih. Nggih, ini Ra ini sebagai apanya? Kalau saya sebagai generasi kelima dari beliau. Generasi kelima. Ya, jadi ya betul cicit ya. Cicit ya. Berarti kan anak, putu, terus boyo, cangga, cicit ya, cicitnya. Ya, kalau Ra Usman sendiri ini sudah berkeluarga sekarang? Alhamdulillah sudah 4 anak. Alhamdulillah 4 anak. Sudah gede-gede ya Ra Usman? Paling besar itu usia 13 lah kira-kira. Oh, yang paling besar. Yang paling kecil? Paling kecil usia 3 tahunan. 3 tahunan ya, masih kecil ya, masih dalam rangka usia dini ya. Baik, mudah-mudahan iya, mudah-mudahan sehat semuanya, istri juga sehat semuanya ya. Baik, Ra Usman, kalau sekarang Ra Usman sendiri aktivitasnya di mana Ra Usman? Aktivitas kita berada di lembaga atau Lajnatul Ilmi Syekhona Muhammad Khalil, yang kalau diartikan itu lembaga riset tentang warisan keilmuan dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al Bangkalan. Alhamdulillah. Itu berada di Bangkalan? Berada di area pemakaman beliau. Area pemakaman Syekhona Khalil ya. Baik. Jadi ini memang itu Cak Ning, ini kayaknya juga yang di sebelah itu juga rawuh juga tamu-tamu dari keluarga apa dari keluarga. Alhamdulillah. Ini dalam rangka apa bersyukur ya. Kita semuanya bersyukur bahwa Jawa Timur itu ono wong telu Cak Ning. Provinsi liyane ku kayak cuma siji loro, Jawa Timur alhamdulillah terpilih 3 orang pahlawan nasional kita ya, Ra Usman ya. Baik, Ra Usman bisa menceritakan ya bagaimana sih sebenarnya perjalanan jejak langkah dari Pak Syekhona Khalil ini. Ya, monggo. Beliau Syekhona Muhammad Khalil itu lahir pada tahun sekitar 1835 Masehi. Tahun di mana kalau kita melihat sejarahnya itu merupakan efek trauma yang dialami oleh beberapa kelompok yang berperang dalam perang Jawa pada waktu itu, oleh pemerintahan kolonial Belanda, juga para pejuang kita yang dimotori oleh Pangeran Diponegoro. Nah, Mbah Khalil ini diasuh dan dibesarkan oleh orang tua berikut guru-guru yang terlibat langsung dalam prajurit Pangeran Diponegoro, seperti ayah beliau sendiri Ki Abdul Latif, atau guru beliau sendiri Kiai Muqaddas Sembilangan, dan Kiai Muhammad Nur Langitan, Kiai Abu Darden Winongan Pasuruan. Mereka bertiga merupakan orang-orang yang dulunya terlibat langsung dalam peperangan di Diponegoro, dan itu juga merupakan guru-gurunya Mbah Khalil. Jadi tidak heran sejak dini beliau ditanamkan nilai-nilai nasionalisme oleh para beliaunya itu. Iya. Di samping juga ketika beliau sudah menginjak dewasa, sekitar usia 9 sampai 10 tahun,
beliau melanjutkan studinya di Hijaz di Mekah. Kemudian beliau diampu oleh orang yang juga mendahului beliau dalam masalah perjuangan. Seperti ada guru beliau dari Bima yang bernama Syekh Abdul Ghani bin Soboh Al-Bimawi, orang Bima. Juga Syekh Nawi Bantan, juga murid-muridnya Syekh Abdul Samad Palembang, juga murid-muridnya Syekh Dawud Fatani. Mereka itulah yang selalu menggelorakan nilai-nilai nasionalisme dan nilai-nilai keislaman beserta jihad fisabilillah dalam melawan penjajahan itu. Singkatnya beliau itu sangat wajar sekali ketika beliau mendapatkan yang namanya nilai-nilai nasionalisme dari guru-guru itu. Baik, jadi memang beliau pada saat itu terlahir juga pada zaman peperangan ya, sehingga itu yang menumbuhkan rasa nasionalisme, kemudian rasa bela tanah air itu sangat besar di kehidupan beliau Syekhona Muhammad Khalil ya. Jadi dengan juga didampingi oleh Allah, dipertemukan dengan orang-orang yang mendampingi dan orang-orang bijak begitu ya, sehingga ini yang sangat memperkuat rasa pembelaan, kemudian rasa perjuangan. Bagaimana sebenarnya perjuangan pada saat itu gak terima bambu runcing angkat dan sebagainya ya. Ternyata di lini untuk spiritual, untuk keagamaan beliau yang didahulukan itu ya, sehingga murid-murid beliau juga banyak sekali pada saat itu. Kemudian tahun berapa ini Syekhona Khalil ini kemudian pulang kembali ke Indonesia, kemudian di sini apa yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan kembali rasa nasionalismenya Syekhona Khalil? Beliau termasuk tokoh yang memang mobile ya, jadi bukan hanya menetap di Bangkalan saja, tapi interaksi beliau dengan beberapa daerah sangat kuat sekali. Seperti halnya di Surabaya, ini banyak titik-titik beliau, tempat-tempat beliau singgah untuk berinteraksi dengan para pejuang di masa itu. Untuk berkoordinasi, komunikasi begitu ya. Berikut juga seperti di tanah Tapal Kuda sampai ke Jawa Tengah, dan juga jaringannya yang di Jawa Barat begitu juga. Sehingga beliau mendidik para santri pada waktu itu juga dengan ikut perkembangan di negaranya, jadi update seperti itu. Seperti yang kita singgung tadi, karena perang Jawa merupakan perang yang membuat trauma terhadap kedua belah pihak, termasuk ulama-ulamanya, sehingga konsep perjuangan pada waktu itu berbalik dari asalnya kontak secara langsung, kemudian itu hampir tidak pernah terjadi setelah itu perang-perang yang besar. Ada sih ke perang-perang kecil yang dimotori oleh para guru tarekat, kiai pesantren, tapi itu skalanya sangat kecil sekali. Sehingga pola penyerangan itu sama Mbah Khalil itu mengadakan kesepakatan sama para pejuang pada waktu itu, sebaiknya kita himpun kekuatan yang besar ya, dari semua titik ya, sehingga menjadi kuat ya. Sehingga pada masanya nanti akan bisa menjadi suatu kekuatan yang memang meluluhlantakan musuh. Jadi masa beliau dalam mendidik para santri itu kebetulan beliau berumur panjang, usia beliau 91 tahun. Amin, alhamdulillah. Jadi beliau mendidik itu sejak usia 26 tahun. Dari muda ya. Dari muda sampai beliau usia 91 tahun itu memang selalu beliau menggelorakan jiwa-jiwa atau nilai-nilai nasionalisme itu. Termasuk yang kita gaungkan sekarang, misalkan ada cinta tanah air misalkan. Cinta tanah air sendiri itu di manuskrip beliau itu tercatat hubbul awtani minal iman.
mencintai tanah air bagian daripada keimanan. Keimanan. Itu yang beliau tanamkan kepada para santri. Kemudian di kemudian hari para santri itu menjadi kiai-kiai di tempatnya masing-masing. Amin. Ada yang di Jawa Alhamdulillah. Barat, beberapa titik di Jawa Tengah, beberapa titik di Jawa Timur, dan Tersebar di seluruh di- Pulau Jawa ya. Oke. Iya. Bahkan ada sebagian kecil juga yang berbangsa Melayu, mulai dari Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya, sehingga simpul-simpul itu pada masanya menjadi kekuatan yang sangat terkoordinasi dan sangat besar sekali, sehingga merepotkan musuh untuk menyerang kembali, menyerang kembali. ya. Lewat Berarti- adu domba misalkan. Iya, betul. Jadi dengan rapatnya titik-titik di mana-mana, sehingga musuh itu akan berpikir dua kali ya kalau mau penyerangan, apalagi kubunya Mbah Kholil pada saat itu terkenal kuat ya, Oke. karena landasan dasarnya juga dari Pangeran Diponegoro yang saat itu masih sempat ketemu ya Mbah Kholilnya dengan Pangeran Diponegoro. Oke, jadi kalau kita lihat ini tadi, akan akhirnya berdirilah ulama-ulama yang berada di semua titik, bahkan di Pulau Jawa begitu ya. Jadi dulunya pesantren yang di Mbah Kholil ini muridnya juga dari berbagai daerah ya. Betul, dari berbagai daerah. Selain juga Mbah Kholil sendiri yang juga keluar dari pesantrennya, keluar Bangkalan untuk bisa berkomunikasi dengan para delegasi yang ada di luar, seperti itu ya. Iya. Iya. Jadi Karena apakah di luar itu juga binaan dari Mbah Kholil juga ya? Kalau zaman itu hampir beliau itu kan menduduki Nuwun Sewu, karena pada masa itu belum ada yang namanya legal dari kenegaraan. Ya betul, dari pemerintah FPI ya. atau apa. Maka dari dunia kepesantrenan itu ada namanya secara legal ya. Ya. Misalkan di Said Salim bin Jindan Ya. mencatatkan para kiai atau para ustadz pada waktu itu tidak berani untuk membuka pendidikan pesantren atau majelis taklim kecuali setelah mendapatkan restu dari Mbah Kholil. Mbah Kholil. Itu berarti Iya. beliau setara diseniorkan, dengan- iya. kayak gitu. Ya, jadi hampir di semua pesantren yang ada di Jawa Timur dan titik-titik di sekitar Pulau Jawa dan Madura, ini Mbah Kholil ini sangat-sangat diseniorkan begitu ya. Jadi ini Cak Ning, mengapa Mbah Kholil ini sampai mendapatkan anugerah pahlawan nasional, karena memang kegigihan perjuangan dan rasa patriotisme, selain juga dia menanamkan di berbagai pesantren yang ada di titik-titik Pulau Jawa dan Bangkalan itu sangat kuat sekali pengaruhnya beliau. Selain juga beliau adalah orang terpandang pada saat itu ya di daerah pesantren-pesantren di sekitar Bangkalan ya, sehingga bisa mengembangkan kekuatannya untuk menghimpun barisan, menghimpun kekuatan yang pada saat itu berada pada masa penjajahan dan pada masa perlawanan kita. Baik, Cak, nek aku ningali penjenengan ya, Ra Usman ini kok menerangkannya sangat sangat sistematis gitu ya, periodisasinya juga jelas gitu ya. Apakah semua keturunan Mbah Kholil itu kayak penjenengan toh Mas? Lebih dari saya. Lebih dari penjenengan, waduh. Berarti ya, nanti tentang perpustakaan dan ilmu sebagainya nanti kita ulik ya. Ini masih ada penelpon yang masuk. Halo, Sugeng Enjing, monggo. Sugeng Enjing, assalamualaikum Mbak Purbandari. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bang Kobar, nggih saking Mojosari niki. Niki sesarengan narasumber kita Ra Usman menika cicitipun Mbah Syaikona Kholil. Assalamualaikum Ustadz yang kami hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya masalahnya mayat ya yang ada di Madinah, yang menggembarkan orang Madinah, yang mau dibongkar, mau diganti, tapi nyatanya masih utuh. Satu, siapakah beliau? Yang kedua, kalau di daerah Sampang dan Bangkalan, pondok-pondok keturunan Mbah Kholil itu di mana aja, Ustadz? Mohon solusinya dan penyerahannya yang berilmiah. Mbak Purbandari, matur sembanun, kalau ada waktu salinco.
Oh, Selinco. Kalau ada waktu ya. Baik, terima kasih Bang Kobar. Nggih, matur nuwun kagem Bang Kobar sudah bergabung di Pro 4 RRI Surabaya. Nah, niki komputer kang sebelah kiri menika kangge live RRI digital kalian YouTube Bang Kobar. Nggih, ngapunten nggih. Nanti kalau ada waktu saya setelkan mungkin di jam-jam selanjutnya. Nggih. Monggo langsung dipun jawab Pak Usman. Nggih. Di pemakaman Madinah itu ada beberapa pemakaman Islam umum seperti pemakaman Baqi dan pemakaman-pemakaman yang lain. Nah, tentu untuk kebijakan ini di Kerajaan Arab Saudi itu biasanya untuk pemakaman yang sangat dimuliakan seperti pemakaman Baqi. Kalau sekarang misalkan di Ampel ya, misalnya di Surabaya, dan itu lebih mulia daripada Ampel tentunya. Di Baqi itu. Itu akan dicek untuk per tahun secara berkala. Manakala jasadnya masih utuh itu dibiarkan. Manakala jasadnya misalkan sudah hancur, misalkan sudah sudah berupa tanah, itu kemudian diganti dengan mayat yang baru seperti itu. Dan itu juga berlaku di Ma'la dan tempat-tempat di Makkah yang lain seperti itu. Ya, begitu ya. Jadi untuk jawaban yang di makam yang di Mekah ya. Yang di Madinah. Iya, Madinah ya. Selanjutnya untuk titik-titik pesantrennya Mbah Khalil yang ada di Bangkalan dan kalau pesantren Mbah Khalil yang inti itu beliau membangun pesantren pertama itu di Pondok Jengkebuan. Pondok pesantren Jengkebuan. Alhamdulillah sampai sekarang itu masih aktif. Ada juga pesantren Pasar Kapoh itu sampai sekarang juga masih aktif. Yang ketiga adalah pesantren beliau yang terakhir adalah pesantren Demangan Barat. Namanya Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil. Sampai sekarang pondok tersebut masih aktif dan kalau dari ketiga-tiganya termasuk yang terbesar ya Pondok Syekhona Khalil ini. Yang pondok yang terakhir. Yang di mana yang terakhir? Yang ini ya, Demangan ini, Barat Demangan itu. Barat ya. Sampai sekarang sekitar santri ada 2000 lebih kira-kira. Alhamdulillah. Ya. Nah, untuk santri atau pesantren Dzurriyyah Mbah Khalil itu tersebar di beberapa titik, mulai hampir semua kabupaten di Madura ada, bahkan juga ada di beberapa titik di Jawa Timur juga ada. Karena kalau secara keseluruhan Dzurriyyah beliau kira-kira itu ada sekitar 3.000-an orang kira-kira. Alhamdulillah. Ini termasuk belum juga ini para kiai, para ustadz yang mendampingi para santri ya, yang tentunya adalah bimbingan dari Mbah Khalil sendiri. Ya. Kemudian ini ya untuk Bang Kobar ya, terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan semuanya sudah menjawab ngaten nggih Bang. Matur nuwun kangge Selinco mangke menawi wonten wekdal nggih. Nah, untuk sekarang ini misalnya di keturunan Mbah Khalil sendiri itu untuk di periode mungkin keturunan keberapa, kedua atau ketiga mungkin yang deket ya, yang kakek-kakek penjenengan ya mungkin. Apakah juga mendirikan pesantren-pesantren atau menjadi pembina di pesantren itu? Ya rata-rata mereka meneruskan pesantren perjuangan Mbah Khalil. Lalu ketika ada pelebaran dakwah misalkan nanti akan membuka pondok-pondok baru. Pondok-pondok baru ya, tentunya di titik-titik ya. Iya. Kemudian antusias masyarakat seperti apa? Jadi mungkin murid-murid yang atau santri-santri yang ada di situ itu asalnya dari mana? Apakah hanya di sekitar situ saja atau mungkin kayak pondok mana gitu kan biasanya dari kabupaten dan kota mana itu dititipkan di situ gitu. Ya, alhamdulillah kalau untuk persebarannya misal banyak juga yang santri-santri itu dari Jakarta, Surabaya, alhamdulillah, dari Kalimantan, bahkan dari Malaysia juga banyak. Ya, ya. Ini ya dikarenakan apa ya, harumnya nama Mbah Syekhona Khalil ya, yang tentunya semua keluarga juga siapapun keturunan seperti penjenengan ini berada dimanapun pasti itu adalah ada label dari Mbah Khalil gitu ya. Beban. Iya, iya. Baik, kalau untuk keseluruhan santri tadi sekitar 2.000 ya. Itu hanya di satu titik. Hanya di satu titik ya, satu titik yang ada di Demangan Barat ya. Kalau yang lain-lainnya sekitar berapa?
Kalau dikumpulkan semua kayak ratusan ribu ya. Ratusan ribu ya, kalau dijumlah semuanya ya, untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Baik. Kemudian bagaimana sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren yang punya keturunan dari Mbah Khalil ini, Ra Usman? Alhamdulillah rata-rata masih meneruskan apa yang telah beliau tinggalkan, mulai dari amalia sehari-hari, terus pelajaran-pelajarannya juga Fikih begitu. juga ya. Tetapi memang kita paham zaman sudah berkembang, jadi Betul. harus ada modernisasi di beberapa hal. Juga sudah menyentuh ranah digital begitu ya. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Kemudian untuk pondok-pondok pesantren apakah disertai dengan untuk layanan pendidikannya? Jadi ada misalnya kan pondok itu sudah sekalian sekolahnya, jadi pagi sekolah, kemudian sore ngaji, malamnya sambung, apa seperti itu? Bahkan banyak yang sudah ada mahat alinya, juga banyak yang sudah ada kampusnya itu. Alhamdulillah. Jadi sekaligus mendirikan yayasan pendidikan ya. Baik. Jadi itulah Cak Ning. Jadi semuanya itu sepertinya sudah nggak tanggung-tanggung gitu ya. Jadi kalau mendirikan pondok pesantren itu sepertinya semua yang diharapkan dari keturunan Mbah Khalil ini semua sudah bersanding juga dengan dunia pendidikan. Yang tentunya di situ wis wong tua itu ora usah repot-repot ngoten nggih, ora usah repot-repot. Sekolah kudu nang kono, mondok 1 minggu kudu mlayu nang ndi ndak, cukup 1 titik di situ aja wis sak sekolahe, sak ngajine, wis sak lulus insyaallah sampai menjadi dai ya, menjadi ustadz, menjadi kiai. Alhamdulillah. Bismillah. Baik, sambil menunggu penelpon ugi WA yang masuk, kita setel sebuah lagu dulu ya Ra Usman ya. Baik, monggo silakan untuk mencicipi apa? Air putih ya. Monggo silakan minum Ra Usman.
inspiratif saiki bahas tentang Syekhona Khalil sing asale teko Madura. Syekhona Khalil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syekhona Khalil iki salah siji pahlawan sing mempertahanno agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syekhona Khalil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning, panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah, Cak Ning, teko inspiratif Syekhona Khalil iki muga-muga isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh. Supaya awak dhewe isok mempertahanno lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Nggih saneng tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya teng adicara Tanjung Perak pagi nggih lontong balap dinten iki sesarengan kalian Ra Usman. Cicitipun Mbah Syekhona Khalil Cak Ning ingkang nembe mawon mendapatkan anugerah pahlawan nasional nggih saking Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto nggih. Kita lajengaken nggih Ra Usman. Nah, nek niki wau tentang semua kegiatan-kegiatan ataupun pondok-pondok pesantren tentang sistem pendidikannya juga. Nah, sak menika kita ngobrolin tentang perpustakaan. Nah, literasi yang di Mbah Syekhona Khalil ini apakah di pondok-pondok pesantren atau apakah ada gedung sendiri untuk apa perjalanan perjuangan dari Mbah Khalil ini, Ra Usman? Okay. Kalau perpustakaan yang milik keluarga itu sebetulnya paling banyak itu ada di pondok Cengkebon tadi itu. Oh, yang Cengkebon. Karena kebetulan yang di Cengkebon itu beliau memiliki menantu yang kebetulan sepupu yang bernama Kiai Muhammad Toha. Beliau sekaligus sekretaris daripada Mbah Khalil. Oh iya. Jadi banyak kitab-kitab beliau ratusan judul bahkan itu ada di pondok itu. Alhamdulillah juga sudah dibukukan ya. Selain itu banyak juga buku-buku atau dokumen-dokumen yang Mbah Khalil kasihkan kepada beberapa santri-santri kinasih beliau. Itu tersebar di Pulau Madura juga, di Pulau Jawa juga banyak kayak gitu. Nah dari itu kemudian kita sowan ke beberapa pesantren-pesantren itu untuk minta izin untuk didigitalkan, lalu kita teliti di Lajnatul Ilmi Syekhona Khalil tadi itu, di badan yang memang khusus untuk meriset warisan intelektualnya Mbah Khalil. Alhamdulillah, jadi sudah terbentuk tim begitu ya, untuk meriset, untuk meneliti tentang semua peninggalan ataupun semua dokumen-dokumen dari Mbah Syekhona Khalil begitu ya. Ya, kalau boleh tahu pondok mana saja Ra Usman yang sudah disertai dengan literasi dan juga pembukuan tentang dokumennya Mbah Khalil ini? Selain tadi yang ada di pondok yang Cengkebon. Iya, Cengkebon. Di Bangkalan saja kita menemukan ada 6 titik pesantren ya. Ada di pesantren Al-Akhyar sendiri di Dusun Tambah Agung Labang, Bangkalan. Ada di Pondok Sembilangan ya di Bangkalan juga. Ada di Alas Kokon, ada di Somorombuh, Kuanyar, Kecamatan Kuanyar. Ada di Banyualet. Lah ke 6 pesantren tadi rata-rata menyimpan tentang data-data dan dokumennya Syekhona Khalil ya. Kemudian yang titik paling lengkap
ataupun paling paling khusus untuk dokumennya Mbah Syaikona Cholil ini ya di Jingkebuan tadi ya, yang paling lengkap ya. Yang paling lengkap. Apa peninggalan beliau yang mungkin yang masih ada hubungannya dengan Pangeran Diponegoro pada saat itu? Apakah masih ada? Sekarang mungkin ada keris-keris atau apa peninggalan gitu yang berupa dokumen atau apa? Kalau barang? Yang berupa barang kami kira sulit untuk mengidentifikasi itu. ya. Tapi kalau untuk masalah nilai-nilai memang itu yang kelihatan. Yang diambil ya, ya. Yang akhirnya terus diturunkan menjadi spirit ya di pondok itu ya. Kemudian apakah ada juga museumnya? Kalau museum sejak tahun 2021 saja setelah kita mengadakan pameran sejarah dan naskah sejarah perjuangan Cholil, bangsa, iya. Kemudian banyak pihak yang menginginkan agar itu dikembangkan, alhamdulillah. menjadi museum. Ya, mungkin juga Mohon ada doanya. artefak-artefak juga ya yang bisa Masih dikumpulkan banyak. ya. Masih banyak Atau yang mungkin juga sekarang mungkin penjenengan ya sebagai cicit ya, mungkin semuanya ya pasti bisa mendudah lagi ya, mendudah apa yang bisa menggali lagi apa yang terpendam ya, sehingga museumnya Mbah Cholil ini bisa lengkap, kemudian bisa menjadi wahana atau bahkan sekarang kalau kita lihat dari beberapa kabupaten kota itu mereka bahkan sudah memiliki beberapa wahana-wahana museum yang itu tentunya untuk mengenang jasanya beliau. Ya, kemudian nanti mudah-mudahan semakin terangkat Mbah Syaikona Cholil ya, karena kita juga ikut bangga karena apa, itu milik Jawa Timur ya, milik kita semuanya. Bahkan milik ya. Indonesia milik juga. Indonesia sekarang malahan ya, yang intinya notabene dari Bangkalan, dari Jawa Timur ya, sekarang bersiaran di Pro 4, nanti sore mungkin di Pro 1 gitu ya. Amin. Ya baik, sehingga selanjutnya ini bagaimana ini kemudian antusiasnya anak-anak muda sekarang? Apakah kemudian literasi itu perpustakaan yang dibangun itu apakah sudah disertai dengan jejak-jejak digital, kemudian terus antusiasnya generasi muda sekarang seperti apa? Kalau generasi muda pesantren alhamdulillah masih terjaga. Amin, Karena amin. itu di samping kita transmisi keilmuan itu atau istilah pesantren itu sanat keilmuan itu mau tidak mau memang harus melewati jalur beliau kebanyakan. Iya, Nah, betul. kemudian yang kita perjuangkan sekarang ini adalah menjadikan beliau dari ikon kultural pesantren menjadi ikon formal, sehingga nasionalisme dari pesantren ini terus bukan hanya tumbuh di pesantren tapi juga tumbuh di misalkan di UIN, Iya, betul. di Kemenak dan Ya. seterusnya di dunia Ya. akademisi, sehingga yang kita kaji bukan hanya dari host Cokro Aminoto yang sebetulnya kita menemukan data itu kan di kita itu dalam pencatatan kan memang luar biasa. Dalam pemugaran renovasi makam Mbah Cholil pada tahun 1930-an itu tercatat di sana ada sekitar 80 tokoh yang menyumbang atas renovasi itu. Termasuk di situ disebutkan Umar Tarakan Surabaya. Nah, ketika kita cek Umar Tarakan ini tidak bukan merupakan host Cokro Aminoto. Oh ya. Itu termasuk yang penyumbang juga. Iya, berarti kalau zaman dulu kan ada nama kecil gitu ya, mungkin yang dia nggak pakai nama host Cokro Aminoto mungkin ya. Artinya Ya. kita juga meyakini bahwasanya nilai-nilai tentang Mbah Cholil sebetulnya, karena Surabaya sendiri kan termasuk daerah perjuangan, di mana Bung Karno dan awal-awal para pendiri bangsa itu memang pergerakannya sebelum di Jakarta memang dimulai di Surabaya. Di Surabaya, betul ya. Nah, kemudian dari santri-santrinya Mbah Cholil yang sudah jadi tokoh pada waktu itu berinteraksi langsung dengan tokoh-tokoh bangsa seperti nama-nama tadi itu. Ya. Berikut juga Bung Karno. Amin. Dan yang lain. Dan kita bisa melihat jelas misalkan keterlibatan santri-santrinya Mbah Cholil itu ketika sudah menjadi negara kesatuan, itu banyak kemudian tokoh-tokoh santri-santrinya Mbah Cholil itu diangkut oleh Bung Karno ke Jakarta. Oh iya, dibawa ke pusat ya. Dibawa ke pusat. Iya.
Ya tentunya untuk penguatan ya, Untuk untuk penguatan penguatan, perjuangan di Jakarta, karena pada saat itu Batavia diduduki oleh beberapa negara ya, pada saat 1830 sekian itu kan ada beberapa negara yang berada di negara kita juga karena saling berebut begitu ya. Baik, itulah sejarahnya pada saat itu ya, pada saat perjuangan Mbah Kholil beserta dengan Pangeran Diponegoro, Bung Karno, kemudian ada Hoso Kuroaminoto, artinya nama-nama besar berada di situ. Ya, nah untuk saat ini apakah ada ya, Ra Usman? Jadi dari santri-santrinya Mbah Kholil itu dulu untuk saat ini menitipkan atau meletakkan cucu-cucunya atau cicit-cicitnya yang berada di pesantrennya binaan dari keluarga Syekhona Kholil. Nggih, alhamdulillah. Hal itu Masih terus turun-temurun ya? Iya, masih terus turun. Ya, artinya biasanya kalau zaman dulu nek nyantri itu ya diterusno gitu ya, Nggih, anak-anake putune itu ya. Bismillah, sehingga apakah seperti itu juga berada di setiap titik? Hampir semua titik. Hampir seperti semua itu, titik ya, iya. termasuk di Jawa juga ya. Nggih. Oh iya, ya baik. Kemudian ini tadi yang menarik adalah ikon kultur ini menjadi ikon formal ya. Ya, oke. Untuk saat ini apakah sudah disandingkan seperti itu, Cak? Mungkin kita harus melewati beberapa tahapan ya. Tahapan pertama tentu karya-karya beliau. Kebetulan di Lajnatul sendiri sudah menghimpun sekitar 34 kitab beliau yang beliau tulis langsung. Alhamdulillah. Tapi belum kita daftarkan secara resmi di negara. Ya, Itu mau kita jadi masih upayakan. berupa literasi begitu ya. Masih berupa naskah kuno, Naskah itu kuno masih. ya, ya. Dan itu kita upayakan supaya bisa terdaftar misalkan di Perpustakaan Nasional, terus di perpustakaan daerah mungkin ya, Oke, provinsi dan provinsi sebagainya. kayak gitu lah, sehingga ketika beberapa pihak yang mencari itu ketemu, dan mungkin kita juga akan gencar nanti melakukan penerjemahan kepada teks-teks yang, karena teks beliau yang gunakan bahasa Arab, Iya, bahasa Arab semuanya ya. bahasa Arab semuanya, Iya. dan itu tidak akan mudah dibaca Iya, betul. kecuali orang pesantren. Iya. Ada juga misalnya tata kalimatnya sih seperti ini, tapi pengartiannya bisa menjadi beda, pemaknaannya juga bisa menjadi beda ya antara satu orang dengan yang lainnya. Nah itu kemudian perlu juga diadakan sinkronisasi seperti itu ya. Yang tentunya ini juga enggak hanya satu orang atau dua orang, bisa juga 10 atau 20 orang ya, dalam rangka sinkronisasi pemaknaan dari literasi yang dibuat oleh karya dari Mbah Syekhona Kholil itu. Kemudian apakah di dunia digital sudah di up ya? Sudah di apa belum untuk yang dunia digital? Kalau untuk koleksi pribadi sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Semuanya sudah dilakukan, iya. ikhtiar itu sudah dilakukan. Tapi kita belum tahu apakah itu cukup untuk kita daftarkan, apa harus nanti dilakukan digitalisasi ulang. Misalkan kalau didaftarkan di perpus daerah misalkan kayak gitu. Ya baik, ini masuk WA dari 1028. Ini Ning tolong ditanyakan kepada narasumber yaitu cicitnya Mbah Kholil, apa sebenarnya nilai-nilai dan spirit yang bisa diambil ketika cicit itu atau narasumber itu berada di luar, atau seperti ini keluar misalnya siaran di RRI, siaran di TVRI atau dimanapun berada. Apa nilai-nilai yang diambil? Monggo. Tentu kebaikan harus terus disuarakan. Jangan sampai suara-suara tentang kebaikan ini selalu saja kalah dengan narasi-narasi keburukan. Ya, Kita betul. sudah sangat lelah dengan pemberitaan-pemberitaan yang Betul, tidak pembelokan beriman, makna dan pembelokan sebagainya makna. ya. Misalkan di dalam Harus juga bijak ya. Oke. Dalam media sendiri misalkan dalam pemberitaan itu berapa porsi untuk kebaikan, berapa porsi berita untuk kejahatan, laporan kejahatan dan seterusnya. Dan itulah kemudian yang membuat orang-orang itu kemudian tidak merasa jijik lagi untuk mendengar atau bahkan melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, orang-orang baik seperti beliau, tentu orang-orang soleh di sekitar kita, Amin. orang-orang baik di sekitar kita itu harusnya yang lebih di up
orang-orang yang memiliki juara nasional, Amin. juara apa gitu Ya, kan mempunyai jarang sekali catatan ya, mendapatkan mempunyai ruang. catatan prestasi Oke. dan catatan apa sejarah begitu ya. Oke. Ya, jadi nilainya seperti itu. Ada lagi juga misalnya tentang semangat dan patriotik ya, sehingga ini yang membuat kita menjadi semangat juga Cak Ning, terutama rek nom-nom iki aja mek dolanan HP wae. Boleh mengulik HP tentang bahasa Sayyikona Khalil boleh, tapi nek gawe dolanan liyane ojo gitu ya. Ya, Rasman ya. Iya, Dan- hal-hal yang baik. Iya, ngulik HP gawe ngaji gak apa-apa. Tapi aja ngulik HP digawe liya-liyane apa meneh yang merugikan. Nah, bersinggungan dengan seperti itu. Nah, ini bagaimana pondok pesantren penjenengan dari titik-titik binaan dari Mbah Khalil ini untuk bisa menetralisir kehidupan anak-anak muda yang sekarang bisa disebut generasi Z itu. Monggo. Kita terlalu apatis sebetulnya atau apa ya, tidak menganggap generasi Z itu sebuah kecelakaan produk generasi. Betul. Padahal tidak seperti itu. Mm-mm. Kegagalan Gen Z itu dimulai dari generasi sebelumnya yang mendidik mereka yang tidak kompeten sebetulnya. Banyak hal-hal yang belum generasi sebelumnya ditanamkan dan dibiarkan begitu saja. Kita melihat contoh beberapa Gen Z yang sudah keluar dari pakem generasi sebelumnya, dari masalah perekonomian, Betul. dari masalah politika dan semuanya, dan terbukti mereka generasi-generasi terbaik sebetulnya. Daya imajinasinya Imajinasi ya kuat. untuk memiliki cita-cita yang luhur juga begitu Oke. ya sebenarnya. Bahkan mereka generasi yang bisa menggabungkan antara masa depan dan masa lalu. Sebetulnya Dari Mbah begitu. Khalil ke besok Ya, ke cucunya tergantung. penjenengan mungkin ya. Amin, amin. Amin ya. Tergantung bagaimana kita yang berada di generasi tengah-tengah ini Iya. untuk bisa mengadakan pengawasan seperti itu ya. Yang seperti saya dengar bahwa kalau di pondok itu gak oleh nyekel HP. Boleh nyekel HP tapi pada saat-saat tertentu dan untuk tugas-tugas tertentu seperti itu nggih. Sebagai suatu contoh ya, kita melihat kehebatan Gen Z Ya. itu sewaktu ketika kita kedatangan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari ya. program di UINSA. Ya. Jadi ada sekitar 20 sekian mahasiswanya yang dikirim ke Lajnaturos untuk belajar tentang masalah pernaskahan. Oh ya. Nah, itu kita bekali mereka dengan beberapa skill, misalkan pertama tentang mendigital naskah, kedua tentang restorasi, tentang preservasi, tentang riset, bahkan berkembang sampai penerbitan buku. Dan mereka semua Alhamdulillah. tahapan-tahapan itu mereka lakukan dengan senang sekali. Alhamdulillah. Mereka itu bukan kekurangan figur yang menuntun Iya, mereka betul. sebetulnya. Yang penting bagaimana kita mengarahkan ya, karena mereka intinya mesti rasa lebih ingin tahu itu malah bisa-bisa melebihi kita Melebihi ya. kita. Secara tenaga lebih ya. kuat gitu. Secara pemikiran juga senom gitu loh ya, penggaliannya bisa lebih dalam. Baik, terima kasih, waktunya sudah hampir mendekati jam 9 ya. Monggo sebelum kita berpisah sekali lagi selamat untuk penganugerahan Mbah Sayyikona Khalil sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Monggo disampaikan closing statement pun untuk memberikan semangat kepada yang lain-lainnya. Kita sebagai keluarga besar Bani Khalil menganggap kepahlawanan Sayyikona Khalil ini bukan hanya merupakan anugerah, tapi juga beban terhadap generasi penerus, gimana nilai-nilai yang beliau perjuangkan selama hidupnya juga harus kita perjuangkan. Begitupun nilai-nilai seperti menjunjung tinggi agama, moral, etika, santun kepada sesama, berkontribusi terhadap masyarakat sekitar, itu terus saja digaungkan sehingga nilai-nilai kebaikan itu mendominasi daripada nilai-nilai keburukan. Amin.
Amin. Baik, matur nuwun rawuhipun. Ya. Sama-sama. Ya, Ningkur. Ra Usman. Ya, matur nuwun. Salam semangat juga untuk semua junjungan yang ada di Bangkalan, kemudian semua jajaran dari keluarga Mbah Syaikona Kholil ya. Salam hormat dari Pro 4. Salam sejahtera selalu untuk semua penerusnya. Amin. Matur nuwun, selamat melanjutkan aktivitas. Kita berpisah, kita tutup dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih pun Cak Ning matur nuwun kula pamit saking Tanjung Perak pagi, mangke sak sampunipun menika wonten dialog kesehatan. Kula pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.